Selamat pagi, siang, sore, dan malam Pak Sofyan. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang audit isu ketiga, yaitu ada penurunan jumlah beban gaji, di mana 2019 dan 2020 ini turun sebesar 300 juta. Lalu untuk menemukan audit case yang ini, kita memerlukan dokumen seperti buku besar untuk mengecek transaksi-transaksi yang ada untuk membentuk akun beban gaji. Lalu laporan laba rugi ini untuk mengecek nominal dari beban gaji. Dan ketiga, payroll master file ini berisi tentang master file penggajian dari setiap karyawan, detail-detailnya per bulan, per tahun mereka. Lalu yang keempat adalah data tentang karyawan di perusahaan, mulai dari yang aktif hingga karyawan yang sudah tidak aktif. Selanjutnya saya akan membahas terkait dengan bagaimana cara untuk menemukan audit isu ini. Yang pertama itu membandingkan laporan laba rugi dan buku besar tahun 2019 dan 2020. Nah, tujuannya adalah untuk memastikan apakah beban yang dicatat tahun 2019 dan 2020 sudah dicatat dengan benar atau tidak, apakah ada transaksi yang double atau pencatatan yang double. Lalu selanjutnya ada wawancara dengan HRD. Nah, tujuannya adalah untuk menanyakan penyebab dari turunnya gaji karyawan. Misalnya ada PHK, efisiensi, pengurangan jam kerja, pemotongan gaji, ataupun error dalam pencatatannya. Yang selanjutnya itu membandingkan payroll master file dan juga hire record. Nah, tujuannya itu adalah untuk memastikan apakah jika pembayaran gaji karyawan itu sudah sesuai dengan master file-nya. Lalu dari kasus ini selanjutnya ada mengenai asasi yang relevan. Yang pertama adalah completeness, di mana apakah semua pegawai yang bekerja tetap atau berhak menerima gaji sudah termasuk dalam beban gaji. Mungkin ada pegawai yang gajinya belum dicatat. Lalu ada occurrence, apakah beban gaji yang dicatat itu benar-benar terjadi dan untuk pegawai yang sah yang ada, bukan untuk pegawai hayalan. Lalu yang ketiga ada akurasi, apakah gaji, tunjangan bonus, dan potongan itu telah dihitung dengan benar sesuai kontrak maupun kebijakan yang ada. Yaitu selanjutnya how the audit issue is resolved. Yang pertama dengan analytical review lebih mendetail dengan meminta penjelasan manajemen terkait penurunan yang signifikan. Lalu yang kedua yaitu substantive testing dengan memeriksa dokumen pendukung seperti yang pertama ada daftar gaji atau payroll register. Yang kedua yaitu kontrak kerja atau perjanjian dengan karyawan. Yang ketiga ada bukti transfer gaji atau bank statement. Dan yang terakhir yaitu rekap absensi atau data human resource. Yang ketiga adalah membandingkan jumlah karyawan tahun 2019 dengan jumlah karyawan tahun 2020. Apakah ada karyawan yang terkena PHK atau pensiun atau terjadi efisiensi lainnya. Dan jika penjelasan manajemen masuk akal dan terdapat bukti yang mendukung, misalnya ada pemutusan hubungan kerja, maka isu dianggap terselesaikan. Lalu selanjutnya yaitu saran perbaikan pengendalian internal. Yang pertama, dokumentasi perubahan jumlah karyawan, di mana perusahaan harus memiliki catatan resmi setiap kali ada karyawan yang masuk ataupun keluar. Karena dengan dokumen yang rapi, maka kita bisa memastikan data karyawan yang dipakai untuk perhitungan gaji yang akurat dan tidak ada karyawan fiktif atau karyawan yang masih terhitung padahal sudah keluar. Lalu selanjutnya yaitu rekonsiliasi, di mana setiap bulan bagian HR dan Finance wajib melakukan rekonsiliasi antara payroll master file, HR record, dan laporan gaji di buku besar. Tujuannya untuk mengecek apakah jumlah karyawan, total jam kerja, dan beban gaji sudah cocok. Jika ada perbedaan, maka bisa diketahui dan diperbaiki sebelum laporan keuangan itu disusun. Lalu selanjutnya yaitu monitoring dan audit internal, di mana perusahaan perlu menjadwalkan monitoring rutin dan audit internal khusus pada area penggajian. Tim audit internal bisa melakukan pemeriksaan mendadak untuk memastikan tidak ada manipulasi data gaji. Dengan pengawasan yang berkala, resiko kecurangan atau kesalahan bisa dicegah lebih awal. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.